Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan wibu, subscribe juga sih. Pada intinya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke kawan-kawan semuanya, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu Godzilla. Terisekai menjadi Godzilla. Udah lama ya gak ngebahas Godzilla. Ya bagi kalian yang belum nonton part sebelumnya, harap nonton dulu biar nyambung ceritanya. Dan oke, kita langsung capcus adalah di alur cerita manhwa terbaru terisekai menjadi Godzilla. Capcus. Jin diperlihatkan dengan keadaan Lin Shen yang terkapar. Ia masih istirahat karena tubuhnya penuh dengan luka. Kemudian King Kong mau menutup luka Lin Shen dengan tanah liat yang penuh dengan cacing. Ya emang sebelumnya saat menarik pedang itu Lin Shen ditutupi sama itu ya tanah liat. Tapi Lin Shen gak mau. Itu menjijikan cuk cuk. Banyak cacingnya anjir. Gak usah gak usah gak usah. Kemudian King Kong berlari. Ia mau mencari makanan untuk menyembuhkan saudara Godzilla. Dan ia berhasil. Ia mengumpulkan para serigala berduri. Dan itu ya si Slot yang udah modar. Dan ya King Kong pun membuat sate serigala tanduk. Ia membakarnya dengan api yang itu apinya Lin Shen itu ya. Tapi Lin Shen marah karena serigalanya dibakar cuma satu sisi. Ya goblok banget dah. Harus dibalik cuk cuk. Gosong dah satu sisinya. Dan satu sisinya tidak matang alias masih mentah. Ya elah ini King Kong gimana sih masaknya. Nggak bener banget dah. Ya hasilnya pun rasanya jadi aneh banget. Yang satu gosong, yang satu masih mentah. Tapi ya Linsen sih makan aja dah ini untuk memulihkan tubuhnya biar sembuh, biar pulih gitu ya dari luka-luka akibat ditusuk sama si Raja Serigala. Ya Godzilla pun itu memakan serigala gosong tersebut dan ya King Kong malah menikmatinya. Wanjir. Dan oke selesai makan, tubuh Linsen sembuh total. Ia sudah merasa baikan, tapi ia harus makan untuk mengumpulkan poin evolusi. Soalnya ia mau tambah kuat. Ya, ini sudah dua kalinya ia kalah dalam pertempuran. Yang pertama itu melawan burung Dilark. Dan ya kali ini ia kalah sama Raja Serigala. Ya, lawan mereka saja ia kalah. Gimana ia mau melawan si Raja Reptil itu ya, Raja Reptil bau. Ya agak suram ini mah. Ya karena butuh power lebih, ia harus makan terus biar tambah kuat, biar tambah banyak poin evolusinya. Hei saudari kera, ngomong-ngomong kau tahu si burung derak itu jatuh di mana setelah kena busbet milikku? Ucap Lincen yang kemudian King Kong menunjukkan arah jatuhnya si burung derak. Dan oke gue mau makan aja itu burung. Akan tetapi malah nggak ada. Si burung delak kabur. Gimana burung itu kabur dah. Kok malah hilang seketika. Nggak ada jejaknya lagi. Wadidaw. Pergi kemana ini si burung? Kemudian si Kun Kun datang. Ia memberitahu Linsen kalau ada jejak energi perubahan manusia di dekat sini. Linsen kaget. Apa si burung berubah menjadi manusia? Bangke bener dah itu si burung. Apa kau memberinya buah pembalikan? Ucap Linsen kepada Kun Kun. Ya Kun Kun pun menjawab, saya tidak pernah cuk-cuk, hanya Linsen konsumennya saat ini. Tidak ada monster lain yang menjadi konsumennya lagi. Tapi Linsen sedikit curiga dengan si kelakuan Kun Kun. Administrator ini agak mencurigakan. Tapi Kun Kun memberi alibi kalau buah pembalikan itu memang unik dan burung itu pasti sudah meneliti buah itu dalam waktu lama sehingga ia tahu cara mengontrol buah pembalikan itu dan itu ya tentunya dengan inti kristal. Sepertinya si burung itu punya pengetahuan tentang inti kristal. Ya diomongan seperti itu Lin Chen nggak percaya itu sih akal-akalan lu aja cuk cuk. Kemudian Linsen menyuruh itu Kun Kun untuk pergi saja, soalnya ia mau pulang, ia mau kembali ke goa milik si King Kong yang sekarang sudah dijadikan markas mereka berdua. Dan oke, ayo King Kong, kita go home. Dan ya, scene pun dipercepat.
Sudah 1 minggu Vincent rebahan di dalam gua dan sekarang Mincit serta King Kong bertugas untuk mencari makan dan itu ya memasak makanannya. Tapi si King Kong masih tolol. Ia menaruh laba-laba beracun untuk dimakan. Wajir ini beracun cuk cuk, nggak usah dimakan. Ya si King Kong pun itu mencatat kalau laba-laba beracun nggak bisa dimakan. Wanjir, malah di situ ada pulpen sama buku, aneh bener dah. Ya mukbang pun dimulai dan selesai mukbang, Vincent mengecek statusnya. Ternyata ia memiliki skill baru yaitu raungan. Roar. Musuh yang mendengar raungan Vincent bakal kena efek stun. Itu adalah efek tidak bisa bergerak. Wah mantap ini skill OP ini. Cuman teriak doang. Gampang banget dah. Kemudian Kun Kun memberi hadiah tambahan. Ini hadiah ucapan selamat karena Vincent berhasil bertahan hidup selama sebulan sebagai Godzilla. Wanjir ternyata baru sebulan menjadi Godzilla. Kemudian Kun Kun memberi 2 hadiah, yaitu item mall dan juga peta dunia. Dan untuk membuka 2 hadiah ini diperlukan 300 poin evolusi. Wanjir, mata Linsen jadi berbinar-binar. Sudah pastilah ia langsung membayar 300 poin evolusi. Dan Woke Kun membuka mulutnya yang lebar. Dan itu ia menunjukkan 3 barang, yaitu 3 barang dari item mallnya. Dan 3 barang itu adalah buah iblis milik Enel dari One Piece. Kemudian ada mata roda Taichi milik Hokage pertama yang membuat Lin Shen menguasai elemen kayu milik Hokage pertama dari Naruto. Dan yang ketiga ada kepala titanium. Ini adalah alat transformasi untuk menjadikan Lin Shen Mecha Godzilla. Mantap. Ini item yang luar biasa. Tapi ada yang aneh, kenapa nggak dimunculin harganya? Dan ternyata harga buah NL ini adalah 500 juta poin evolusi. Roda Taichi-nya 200 juta poin evolusi dan kepala titanium 100 juta poin evolusi. Wanjir, mahal banget cuk cuk. Mana mampu gue beli. Wadidaw. Ya, ini item spesial, jadi harganya mahal. Dan ini adalah seri komik yang berbeda, jadi biaya kurirnya mahal banget, bro. Itu yang diucapkan oleh si Kun Kun. Kemudian Lisen menggeser item yang lainnya yang ada di item mall. Ada itu item penguat harganya 50 juta, ada ekor listrik 20 juta, ada meriam partikel 10 juta. Semuanya mahal bangke dah. Nggak punya poin evolusi sebanyak itu, cuk cuk. Dan di-scroll lagi, dan akhirnya ketemu yang paling murah, yaitu bumbu balado. Harganya 1.000 poin evolusi. Yah, ini paling murah cuy cuy. Ya udahlah beli ini aja. Yang kemudian Kun Kun memuntahkan bumbu balado dari mulutnya. Wanjir, kurirnya ekspres, pakai mulut. Anjir anjir. Dan ya serigala tanduk pun dikasih bumbu balado dan dimakan. Wanjir enak bener dah. Serigala bakar balado. Mantap pol. Kemudian Kun Kun muncul lagi dan peta Pulau Abis itu diperlihatkan sama Linsen. Pulau ini sangat luas. Dari peta itu terdapat wilayah-wilayah yang telah dikuasai. Sepertinya wilayah Linsen berwarna oranye. Kemudian Kun Kun menjelaskan kalau reptil busuk itu ya telah memperluas area kekuasaannya. Soalnya terlihat warna hitam di peta itu semakin melebar. Artinya si kadal bau itu sedang menjajah wilayah lain. Lin Shen harus segera bertindak. Kalau tidak, si reptil bau bakal semakin kuat. Dan ia juga ingin balas dendam atas kematian orang tua dari saudarinya yaitu King Kong karena pembantaian si reptil busuk.
kepada keluarga King Kong, itu membuat si King Kong sekarang hidup sendirian. Ya, sepertinya spesies King Kong mau punah. Dan ya, oke, mulai sekarang King Kong adalah raja wilayah Oreng. Dan King Kong akan itu melayani Lin Shen karena Lin Shen adalah raja dari Pulau Abis. Wadidaw, mantap bener dah. Lin Shen mau menguasai seluruh Pulau Abis. Kemudian ada cairan hijau yang jatuh dari atas itu ya. Cairan hijau itu jatuh di daging King Kong yang mau dimakan dan ketika dicium, ini kotoran cuk cuk siapa yang berani melempar kotoran ke dagingnya King Kong? Dan ternyata itu adalah Pterodactyl. Ada 3 Pterodactyl, itu burung reptil bangke bener dah. King Kong sangat kesal, ia langsung melompat ke atas. Ia mau menangkap si reptil burung dan gagal, lompatannya kurang tinggi dan King Kong jatuh. Tapi ia baik-baik saja, jatuhnya aman, pakai pose segala lagi. Kemudian King Kong itu ia mengangkat batu besar, ia mau melempar batu itu ke arah para pterodaktil, tapi nggak kuat. Tolol banget dah itu batu kegedean cuk-cuk. Ya kemudian Lin Shen membantu King Kong sekalian dah mencoba skill baru yaitu roar. Raungan Godzilla. Para burung reptil kena raungan itu dan mereka terkena stun dan push bird. Modar dah para burung reptil kena semburan api biru milik Godzilla Linsen. Yah, udah pada modar dah tuh burungnya. Pada jatuh itu. Dan oke, hari ini adalah hari di mana Linsen dan King Kong harus meningkatkan powernya secara fisik ataupun secara mental. Mereka harus latihan, mereka harus olahraga. Ya, kemudian Godzilla Linsen menulis menu latihan. Ada pull up sebanyak 1.000 kali, ada lari sebanyak 100.000 kilometer, dan latihan tarung dan lain-lain harus dikerjakan sekarang juga untuk latihan fisik supaya tubuhnya semakin kuat dan oke ayo King Kong kita latihan. Tapi si King Kong malah makan mulu dah. Ia nggak mau latihan, males cuk rebahan aja. Tapi Lin Shen langsung mengeluarkan bumbu balado. Kalau King Kong mau latihan, ia bakal bikin daging bumbu balado lagi. Wah mantap, oke siap. Langsung latihan sekarang. Dimulai dah dengan pull up 1.000 kali. Godzilla Linsen akan memberi contoh kepada si King Kong. Akan tetapi tangannya kependekan cuk. Ia tidak sampai memegang batang kayunya itu. Ia nggak sampai cuk cuk. Kemudian Linsen menyuruh King Kong untuk naik juga, tapi ternyata si King Kong udah di atas batang kayu itu ya. Wajir malah berdiri di atas batang kayunya. Dan ya pull up gagal. Mending yang gampang dulu dah, yaitu lari 100.000 kilometer dan ya langsung dah lari. Mereka berdua pun lari sampai buaya rawa diinjak-injak sama King Kong. Ia lari dengan penuh semangat. Wanjir kasihan banget dah. Vincent juga sedang lari, ia malah ngos-ngosan dan para buaya pun diinjak-injak lagi. Yah kasihan bener dah itu buayanya. Yah si King Kong itu larinya cepet banget, sepertinya ia mau daging yang dibumbui oleh bumbu balado. Tapi hewan-hewan di situ jadi pada luka-luka karena dua monster ini cuman lari. Mereka asik lari. Mereka lupa ada makhluk hidup di sekitarnya. Yah mereka pun protes. Yah mereka protes sama autornya. Bikin komik yang bener cuk. Jangan dijadikan korban bullying sama dua monster ini. Wadidaw, monsternya pada demo sama autornya. Dan ya, scene berpindah di markas Godzilla, Linsen sama King Kong. Sekarang Linsen dan King Kong sedang latihan bertarung. Mereka bertarung dengan skill yang mereka miliki. Dan King Kong dihajar dengan ekor Linsen dan ia terpental. Ia pun duduk kesakitan. Linsen khawatir, tapi malah ia diprank. Linsen malah ditonjok matanya. Linsen marah-marah.
Jangan pura-pura, Cuk, jangan ngeprank. Monster mana ada yang ngeprank. Ya kalau lu ngeprank seperti itu, lu malah bakalan dimakan sama monsternya. Ya lu harus hati-hati, Cuk, Cuk. Dan ya bangke bener dah gue skill aja lu dan Bruce Bird dan wush. Ya King Kong malah disembur api biru, tapi King Kong sanggup untuk menghindar. Tapi monster-monster itu, monster-monster yang lain pada kena. Wajar kasihan amat dah lu. Kemudian Kun-Kun datang, ia melihat area itu area markas Lincen yang porak-poranda. Ini namanya merusak alam, cuk, cuk. Ya, kalau seperti ini terus, hutannya bakal mati. Jangan kayak gini terus. Nanti ekosistem pulau habis, jadi rusak. Ucap Kun-Kun. Linsen pun mengiyakan dan ia bertanya apa dirinya bisa menjadi manusia lagi sekedar untuk berlatih gitu ya latihan gitu untuk ukuran manusia itu lebih efektif daripada ukuran Godzilla ini kebesaran buat latihan dan ya Kui Kun Kun pun menganjurkan kalau Linsen tinggal konsentrasi saja dan memadatkan kristalnya menjadi satu lagi kalau mau jadi monster tinggal dipecah lagi gitu caranya bro. Lin Shan mengajak King Kong untuk latihan merasakan energi kristal, tapi Kun Kun menasehati lagi supaya Lin Shan benar-benar memahami polanya, memadatkan kristal ketika menjadi manusia dan memecahkan kristal ketika menjadi Godzilla. Dan Yahweh ia pun memberitahu King Kong dasar teorinya, memecahkan dan memadatkan. Dan ya dimulai merasakan energi kristal dan berhasil Lin bisa merasakan energinya. Tapi Lin pingin itu, pingin kencing dan ia meninggalkan King Kong yang ternyata King Kong sudah mulai berkonsentrasi. Dan ya habis kencing lega banget cuk cuk. Tapi Vincent tidak melihat penampakan King Kong. Kemana itu si King Kong? Dan ternyata si King Kong sudah menjadi manusia lagi. Wanjir bener dah, cepet banget. Vincent sampai kaget. Ini gimana sih caranya? Vincent belum apa-apa, malah si King Kong udah jadi manusia. Wanjir, wanjir. Dan ya, ketika si King Kong jadi manusia, part ini pun selesai. Terima kasih ya kawan-kawan semuanya sudah menonton alur cerita manhwa terbaru yaitu Godzilla Linsen. Terima kasih ya. Silahkan like, komen, dan subscribe-nya. Salam cus.